Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermajelis di tempat ini bersama guru kita Al-Habib Mustafa Al-Mukhdar dan mengawali pertemuan kami pada malam hari ini. Dan jamaah rahimakumullah yang hadir pada malam hari ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bermajelis di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh dengan berkah ini. Tentunya untuk mengawalinya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah syirat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wa salamu semoga terlimpahkan kebanggaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, terlebihnya syafaat fi yaumil qiyamah, yaitu syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Langsung saja pada malam hari ini saya tidak sendirian, ditemani guru kita yang mulia Sayyid Al-Habib Mustafa Al-Mukhdar dari Bogor, jauh dari Bogor. Beliau berkenan untuk menemani kami dan membimbing kami di setiap saat, terkhusus pada malam hari ini. Pada hari ini kita akan sapa beliau. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, senang saya melihat Habib sehat, murah senyum dan murah segala-galanya. Dalam artian Habib selalu bisa membimbing kami dalam kondisi meskipun jauh dari Bogor, kemudian menyempatkan waktu ke sini untuk jamaah dan untuk istilahnya memberikan wejangan-wejangan kepada jamaah. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Habib. Habib, ada beberapa pada malam hari ini kami semua yang ada di sini, tentunya para jamaah diwakili Habib untuk podcast bersama Habib. Ini Bib, tak lama lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Syawal, atau dikatakan Lebaran gitu loh Bib. Lebaran itu makna daripada Lebaran atau Id itu apa sih Habib? Ngapunten Bib, monggo Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya terima kasih banget juga Ustadz, kita sudah diajak bareng-bareng memberikan sekelumit atau secercik manfaat yang bisa kita sediakan untuk umat. Walaupun ini bukan apa-apa gitu. Mungkin arti Id itu kan sendiri hari raya, kebahagiaan kalau dalam bahasa Arab gitu. Nah, mungkin di sana ada yang bertanya-tanya. Di sana kan pasti orang-orang di hari Id pun juga ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya di hari Id ini, itu ibadah yang paling dianjurkan di dalam Islam. Itu berbahagia, Ustaz. Berbahagia. Jadi berbahagia itu saja di hari Id itu sudah dalam kategori ibadah. Selagi tidak melanggar perintah Allah, selagi tidak maksiat, tatkala dia bergembira di hari itu adalah ibadah. Jadi kalau orang Id itu sedih lah, ini yang maksiat, itu nggak ibadah. Makanya jadi hari Id ini harus kita gembira, cuman dengan artian gembira kul bifadlillah wa birahmatih, bergembira karena keutamaan yang diberikan oleh Allah, rahmatnya Allah. Bergembira karena hal itu, bukan karena hal diri kita. Jadi kita alhamdulillah sebulan penuh kita udah melaksanakan ibadah puasa, terus kita udah tarawih setiap hari. Bahkan banyak dari kita yang sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Nah, ini kan semua rahmat, semua tuntunan dari Allah. Mustahil kita bisa puasa karena kemampuan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sangat bahagia, bersyukur banget di hari Id itu. Karena kita disampaikan ke hari Id itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan bahagianya itu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makna lain Ustaz yang agak dalam mungkin. Makna lainnya begini. Kita itu tahu gara-gara hari Id dan hari puasa,
kita itu bahwasanya kita adalah hamba yang sesungguhnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, kita tatkala puasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan minum, Zat. Betul. Benar ya? Betul. Cuman kok pas di hari Id kita itu dilarang untuk puasa. Untuk berpuasa. Haram hukumnya Iya. puasa, Zat. Nggak boleh. Biasanya, iya. Nggak boleh. Berarti Allah sangat cinta sama kita. Makan minum saja kita diperhatikan kapan boleh, kapan tidak boleh. Iya, betul, betul. Nah, oleh karena itu hamba yang sangat patut sama hamba yang sangat baik itu hamba yang menuruti kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi makan minum pun kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hamba Allah yang baik. Makanya kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, kita contoh satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yeah. Mungkin itu makna Id yang globalnya, Ustaz. Kemudian begini, kadang-kadang sebagian daripada masyarakat kita atau kaum muslimin dan muslimat ada di sekitar kita itu cara merayakan Id sendiri itu sangat berbeda-beda atau relatif sekali. Padahal sebagaimana yang tradisi yang ada di negara kita khususnya ini, Id itu harus diusahakan pakai makan baru dan segala macam yang serba baru semua. Apa itu dibenarkan, Beb? Kan kita juga pernah mendengar laisal Id man labisa jadid atau apa itu, Beb? Iya, mohon penjelasannya, Beb. Ya memang sebagian orang maksudnya mungkin mayoritas kali ya, kalau di negara, semua negara mungkin negara muslim. Gitu. Kalau hari Id ini mereka memang berlomba-lomba dengan artian ingin pakaian yang bagus, semuanya yang rapi. Iya, itu orang ono di anak-anak. Ono di anak. Nah, mungkin itu hal yang bagus sekali ya. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai, mencintai yang keindahan. Jadi kata-kata innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah nih bukan hanya menganjurkan, cuman cinta dengan keindahan. Jadi tatkala kita berpakaian bagus, berpakaian yang rapi, baru, itu kita niatkan agar Allah ini cinta sama kita. Itu makna yang sangat dalam sebenarnya. Ya kan, di hari Id bukan hanya kita ingin pamer-pameran sama orang, cuman di jauh di lain itu kita harus merasakan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita bahagiakan. Gitu, seperti itu. Terus kalau kata antum yang tadi apa? Kata-kata laisal Id. Nah, itu mungkin kebanyakan katanya itu perkataan Sayyidina Ali. Laisal Id man labisal jadid. Jadi apa itu? Liman ta'atuhu tazid katanya. Jadi Id itu bukan pakai baju baru, cuman Id itu orang yang taatnya bertambah. Menurut saya perkataan ini Ustaz harus dikontekskan ke konteks tertentu. Gitu ya, bisa dikebiahuyah gitu. Enggak, diaplikasikan ke konteks tertentu. Karena misalnya, contohnya, misalkan gini, karena orang yang bahagia di hari Id itu ibadah. Loh, taatnya nggak nambah lah, itu dia nambah taat gara-gara dia ibadah. Gara-gara dia bahagia, bahagianya ibadah, berarti taatnya pun bertambah. Gitu. Jadi nggak semena-mena. Mungkin orang-orang yang seperti ini orang-orang yang lupa sampai dia bahagia sampai menerobos hukum-hukum Allah. Nah, ini yang nggak boleh kan. Kalau dia bahagia ketemu sama keluarga, ketemu dan pakai baju baru, pakai baju bagus, karena bersyukur, seneng. Nah, ini pahalanya masya Allah luar biasa. Bagi-bagi ampau, bagi-bagi ampau itu lebih luar biasa lagi. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Habib. Kemudian kita berlanjut dengan pertanyaan seperti ini, Habib. Setelah kita melakukan puasa 1 bulan penuh, 1 bulan lamanya ini kan ada beberapa yang pendapat yang ada orang itu yang gagal Ramadan dan ada orang yang berhasil di dalam Ramadan. Artinya setelah Ramadan 11 bulan ke depan ini harus bagaimana? Menurut Habib itu yang dirasa orang yang gagal Ramadan dan orang yang berhasil dalam Ramadan itu yang seperti apa, Habib? Ngapunten, Habib. Ini kan mungkin kalau gagal enggaknya, mungkin kita nggak tahu gitu. Soalnya kalau kita memvonis orang, sampai ini gagal Ramadan, sampai ini Tuhan apa kan gitu. Mungkin kita ini tahu alamat aja. Alamat orang ini nggak pasti, cuman alamat. Jangan nanti orang ini setelah Ramadan kok taatnya nggak bertambah-tambah, dia ini gagal di Ramadan, belum tahu. Bisa jadi pahalanya itu udah lebih banyak dari kita, gitu, disimpan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa jadi. Nah gitu. Jadi husnuzon aja ya. Husnuzon. Cuman ada alamat orang-orang yang di sana kayaknya berhasil banget di Ramadan.
itu alamatnya spirit Ramadan ini tidak lepas setelah Ramadan. Yang biasa di Ramadan dia selalu menahan hawa nafsunya, setelah Ramadan juga masih seperti itu. Biasa di Ramadan dia ini rajin ngasih orang-orang fakir, orang-orang masakin, sedekah. Loh, setelah Ramadan juga nggak putus ini. Nah, ini yang Masya Allah. Ini alamat dia nih, wah orangnya Masya Allah, gitu. Cuman orang yang tidak seperti itu belum tentu juga tidak berhasil di Ramadannya, gitu. Belum tentu juga. Gitu. Ya, ada satu lagi nih. Ini terkait dengan peraturan pemerintah bahwa sekarang ini terkait dengan untuk biasa yang tradisi kita ya orang yang setelah memasuki Lebaran atau menjelang Lebaran itu yang dari luar Jawa, yang dari luar kota, luar provinsi mereka datang dengan sebutan mudik, Habib. Ngapunten, nah terkait dengan peraturan pemerintah ini mereka harus tertahan di yang tadinya harus silaturahmi secara langsung sebah sama kedua orang tua, saudara handai taulam, kemudian ini terkait dengan yang namanya peraturan pemerintah yang tidak bisa dilanggar, Habib. Nah, kemudian cara silaturahminya sekarang pakai media sosial dalam arti WhatsApp atau SMS atau apakah itu tidak mengurangi nilai daripada silaturahmi itu sendiri, Habib? Monggo, Habib. Nah, ini memang banyak yang dipermasalahkan gitu. Betul, Habib. Cuman di sini mungkin kita mau sedikit mengasihkan solusi gitu. Betul. Kan kita ini gimana, kita nggak bisa mudik silaturahmi ke orang tua, ke kerabat, ini gimana? Nah, ini ada cerita menarik sedikit. Jadi dahulu itu saat kita lagi nongkrong sama duduk sama guru kita Habib Abdullah Baharun sebelum takbiran. Akhirnya kita bertanya, Habib, amal yang paling istimewa malam ini itu apa biar kita nih pahalanya besar? Kita kan berpikir, yang keluar dari mulut beliau ini pasti baca Al-Quran atau sholat malam gitu. Kita udah berpikir seperti itu. Nggak taunya beliau ajaib, jawabnya seperti ini. Kata beliau, sekarang kalian ini megang HP. Loh, kita kaget loh, kok suruh megang HP. Kalian megang HP, coba itu WhatsAppin keluarga-keluarga kalian. Kalian ini kan udah lama di Yaman, nggak pulang-pulang. Nah, itu coba di WhatsAppin silaturahmi. Jadikan mereka itu berasa bahwasanya di sana ada yang mencintai mereka, gitu. Sambung terus silaturahmi, gembirakan mereka, bilang sama mereka bahwa kalian ini cinta sama mereka. Itu amal yang insya Allah tidak kalah sama orang-orang yang bangun semalaman. Allahu Akbar, insya Allah. Itu ini jalan keluar yang sangat Masya Allah. Solusi ya. Iya, jadi bagi orang-orang yang nggak bisa mudik silaturahmi, insya Allah pahala ini nggak ada yang berbeda, tergantung hati kita nanti. Allah yang mencatat, gitu. Dalam arti gini ya, Dip. Jadi silaturahmi itu tidak harus datang, tidak harus sebah, tidak harus bagi-bagi ampuh segala macam itu baik. Tapi kalau konteksnya kalau aman ya, Bib, ya aman. Tapi kalau pemerintah sedang melarang seperti ini karena memang ada virus COVID-19 ini, maka kata Guru Habib tadi sangat luar biasa sekali dan bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman kita yang sekarang ada di kota luar bekerja atau di mana mereka singgah ya, Habib, ya. Benar. Insyaallah, alhamdulillah para Habib ini kayaknya apa yang penjenengan sampaikan sangat membantu dan memberikan istilahnya kemanfaatan kepada kita semua yang ada di sini, umumnya teman-teman dan sahib-sahib yang masih ada di luar sana yang belum ada kesempatan untuk kondur ke rumah mereka atau kampung halaman mereka. Dengan penjelasan dari Habib yang sangat jelas kali ini, kami semuanya terima kasih kepada Habib dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan para hadirin semuanya juga yang hadir pada malam hari ini dan ada yang ada di luar sana. Kita cukup sekian, Habib. Cukup ya, mudah-mudahan inilah yang bisa kami sampaikan. Podcast kami bersama Al-Habib Mustafa Al-Mukhtar. Ila liqa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.